sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ini ada Ibu Leli. Apa kabar, Bu? Sehat, Bu? Bu Leli Amalia. Sehat, Bu? Nggak dengar ya? Kemudian Saiful Hidayat. Ada Saiful Hidayat? Pak Saiful Hidayat hadir? Ada Eko Komaini. Ada Eko Komaini, ada 7 orang yang bergabung ini. Hadir, Pak. Ini Eko, sehat ya Bapak kabarnya? Alhamdulillah, Bapak sehat ya. Alhamdulillah, amin. Pak Murodi Makmun. Apa kabar Pak Murodi? Sehat semua? Oke, semua sehat ya. Kemudian ada Ahmad, Pak Ahmad Sanusi. Apa kabar Pak Ahmad Sanusi? Alhamdulillah, khair, Ustaz. Alhamdulillah ya, alhamdulillah khair. Amin. Pak Hudri, apa kabar Pak Hudri? Alhamdulillah, Pak Dokter. Alhamdulillah ya, ada Pak Denny Mardiana. Apa kabar Pak Denny? Alhamdulillah, sehat walafiat, Dokter. Alhamdulillah ya, sehat walafiat. Kayaknya tadi perkuliahannya serius ya. Sekarang kita santai aja kuliahnya. Teman-teman sekalian, kita ini sudah masuk pertemuan yang ke-9 ya. Kalau tidak salah, kemarin kita membahas tentang pendidikan PAI untuk orang dewasa atau yang kita sebut dengan andragogi. Nah, sebenarnya kita perlu mendalami lagi terkait dengan andragogi. Namun saya serahkan pada rekan-rekan, kepada teman-teman untuk bisa mendalami terkait dengan bagaimana cara pembelajaran dengan orang dewasa. Nah, sebelum itu saya mengajak teman-teman untuk bisa melihat kelas ya. Kelas kita punya kelas. Nah, coba kita lihat kelas kita dulu. Mana kelas kita ya? Ini kelas kita lihat kelas B1. Kelas B1. Nah, ini ya. Nah, saya hanya mengingatkan di kelas ini nanti akan tayang materi yang disampaikan pada hari ini tentang pengembangan multimedia ya untuk pelajaran PAI. Kemudian juga nanti ada kehadiran ya. Dimohon kepada rekan-rekan untuk mengisi kehadiran. Tayangnya itu nanti jam 10.30, berarti 15 menit yang akan datang. Nah, kemudian juga nanti saya sarankan kepada teman-teman semua untuk mengecek kehadiran, karena kehadiran itu bisa dilihat dari sini, walaupun kehadiran itu belum dinilai ya, belum saya kasih nilai, tapi nantinya kehadiran itu bisa terekam di sini. Jadi sayang sekali kalau rekan-rekan tidak mengisi kehadiran yang ada di kelas ini ya, seperti misalkan ini tanggal berapa nih? Tanggal 17 Februari yang lalu ini ada 21 yang sudah menyerahkan ya, walaupun belum dinilai, tapi masih ada 12 lagi yang belum. Nah, yang belum ini kan nanti nilainya menjadi tidak. Nah, ini kan belum mengisi hak kehadiran. Nah, karena itu nanti segera mengisi kehadiran, terutama untuk materi-materi yang ditayangkan pada hari ini, karena memang kehadiran ini diubah ya, disesuaikan dengan tenggat yang diberikan ya. Artinya kalau misalkan ini ada tenggatnya, mungkin di kelas saudara juga akan terbaca ya jam 12.00. Artinya nanti jam 12.01 ya sudah dinyatakan terlambat. Nah, itu ya. Nah, kemudian terkait juga dengan penugasan kelas, kita dulu di awal-awal perkuliahan itu pernah
membuat kelompok pembahasan ya. Nah, kelompok pembahasan ini mungkin masih ingat, dan saya sengaja mengingatkan kembali karena kelompok pembahasan ini menjadi acuan kita dalam mengerjakan tugas yang sifatnya berkelompok. Walaupun ada tugas-tugas yang sifatnya mandiri. Nah, kalau kita lihat dari penugasan, maka untuk materi pada saat ini, ya di mana materi kita tentang pengembangan audiovisual atau multimedia dalam pembelajaran PAI ini ada Dian Hidayat ini, kemudian ada siapa lagi, Siti mana tadi 9, Dian Hidayat, kemudian ada Siti Nopia, sama M. Irfan Hilmi. Nah, ini teman-teman ini hadir nggak ya? Dian Hidayat, ada nggak Dian Hidayat? Ada Pak Dokter, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian Siti Nopia, M. Irfan Hilmi. Nah, oke. Pak Dian sudah siap untuk presentasi terkait dengan materi ini? Bu. Pak Dian? Iya Pak Dokter. Sudah siap untuk menyampaikan terkait dengan materi ini? Kalau saya pribadi waktu siap ya? Kayaknya masih ini Pak Dokter. Iya ya. Nah, boleh minggu depan saya insya Allah. Oke, siap ya. Jadi sekarang ini nanti kita berdiskusi saja ya terkait dengan pengembangan multimedia dalam pembelajaran PAI. Nah, materinya sebenarnya sudah ada di kelas ya, nanti akan tayang pada waktunya. Nah, sekarang saya ingin mempresentasikan dulu terkait mata kuliah judul ini tentang pengembangan multimedia. Ya, pengembangan multimedia. Jadi pada materi-materi sebelumnya, ya, sebenarnya kita sudah membahas bahwa rekan-rekan semua, teman-teman mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan proses pembelajaran PAI dengan memanfaatkan media-media yang ada. Media yang ada itu tidak harus update ya, karena orientasi pembelajaran itu adalah pemahaman. Bagaimana siswa itu paham, bagaimana siswa itu mampu mencapai tujuan dari proses pembelajaran yang kita ajarkan itu. Nah, kemudian kita mengajar itu juga memiliki dasar. Dasar mengajar kita adalah kurikulum. Nah, kurikulum itu walaupun disusun secara panjang ya, secara tim, ada tim khusus yang menyusun, ada pusat kurikulum, atau di Kementerian Agama itu ada KSKK ya, yang khusus membahas tentang kurikulum di Kementerian Agama atau mata pelajaran agama yang ada di sekolah umum atau sekolah lainnya. Nah, itu sebenarnya standar minimal yang diberikan. Artinya, dalam proses pembelajaran, guru PAI ini memiliki potensi yang besar untuk memberikan materi-materi tambahan dalam tanda kutip ya, untuk menunjang proses pembelajaran itu. Katakanlah misalkan di madrasah kita sering menemukan ada mata pelajaran BTQ ya, baca tulis Quran. Nah, sebenarnya mata pelajaran BTQ itu kalau kita telusuri secara mendalam ya, itu bisa merupakan tambahan dari mata pelajaran PAI itu sendiri, di mana di dalamnya ada Al-Quran hadis untuk di madrasah, ya ada Al-Quran hadis, ada akidah akhlak, ada fikih,
kemudian juga ada sejarah atau SKI atau SPI, sejarah peradaban Islam atau sejarah kebudayaan Islam. Nah, mata pelajaran itu harusnya tidak tumpang tindih, disusun secara bersama. Jangan sampai mata pelajaran yang sudah diajarkan di Al-Quran Hadis diajarkan lagi pada mata pelajaran BTQ ya. Jadi siswa suka mengalami kejenuhan dalam proses pembelajaran karena banyaknya materi yang diberikan. Nah, kemudian juga mata pelajaran PAI ini tidak hanya bersifat ketika mengajar itu saja, tetapi memang penilaiannya seutuhnya adalah harus komprehensif ya. Komprehensif itu artinya menyeluruh, di mana inti dari pelajaran PAI itu adalah pengamalan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena itu kita pada saat ini dalam struktur kurikulum di sekolah, struktur kurikulum di madrasah itu mulai mengacu pada kurikulum merdeka ya. Di mana salah satunya adalah seorang pendidik hanya mengarahkan peserta didik ya, artinya guru harus betul-betul memperhatikan keragaman peserta didik. Peserta didik harus diyakini oleh pendidik bahwa mereka memiliki kecerdasan, mereka memiliki latar belakang pemahaman, latar belakang lingkungan yang memang pada dasarnya mereka ini harus diarahkan sehingga menjadi dirinya atau bukan menjadi orang lain. Nah, karena itu guru memiliki kewajiban untuk mengarahkan peserta didik untuk memahami materi-materi yang diajarkan. Karena itu memang tidak materi pelajaran PAI itu ya sifatnya adalah wajib ya, sesuai dengan tuntutan undang-undang. Dalam Undang-Undang Sisdiknas jelas sekali ya bahwa pendidikan agama atau akhlak mulia atau kemudian disebut juga pendidikan agama dan akhlak mulia itu merupakan sebuah pendidikan yang wajib diajarkan di sekolah-sekolah formal maupun non formal ya. Di antaranya misalkan pendidikan itu diajar agama itu mulai dari prasekolah ya sampai dengan perguruan tinggi itu tetap diajarkan. Kalau kita melihat misalkan pada jurusan-jurusan apapun di S1 atau lainnya itu pasti ada mata pelajaran pendidikan agama yang disesuaikan dengan agama dan keyakinan para siswa dan mahasiswa. Dan ini sebenarnya peluang besar ya bagi PAI, bagi pendidikan agama Islam untuk memiliki peran berkiprah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan agama Islam. Karena pada dasarnya pendidikan agama Islam itu sangat sesuai dengan karakter-karakter peserta didik. Artinya guru memiliki kewajiban untuk mengarahkan peserta didik sesuai dengan usianya, sesuai dengan kelasnya, sesuai dengan jenjangnya untuk melakukan hal-hal yang memang terkait dengan proses pembelajaran dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena itu mendidik bukan hanya kewajiban guru, tetapi yang utama adalah kewajiban orang tua. Maka kemudian penting bagi seorang pendidik itu, bagi seorang guru untuk bisa menjalin kerjasama yang baik antara pendidik dan siswa dan orang tua. Nah, melibatkan beberapa hal ya, artinya melibatkan orang tua, melibatkan peserta didik, bahkan juga melibatkan doa dalam setiap doa-doa yang dipanjatkan oleh seseorang itu harus juga melibatkan bagaimana agar peserta didik itu memang menjadi manusia yang hebat pada masanya.
Nah, karena memang zamannya memang sudah seperti saat ini, artinya sesuatu yang sudah tidak bisa dihindari adanya perkembangan komunikasi dan teknologi. Karena itu, mana? Jadi coba panggilan dulu. Karena itu pengembangan multimedia menjadi sesuatu yang harus dipahami oleh seorang pendidik pada masa kini. Nah, itu bisa didapatkan dari berlatih atau mengikuti pelatihan-pelatihan tertentu, atau juga bisa didapatkan dari autodidak ya, sebagaimana prinsip dari andragogi yang kita sampaikan kemarin. Sebenarnya orang-orang dewasa itu memiliki kemampuan untuk bisa belajar secara mandiri atau autodidak ya, terkait dengan pengembangan pembelajaran, termasuk pengembangan multimedia dalam PAI. Kenapa bisa belajar autodidak? Karena pada dasarnya Bapak dan Ibu itu sudah memiliki pemahaman awal. Pemahaman awal itu dalam proses perjalanannya sering mendapat kendala atau hambatan karena disesuaikan dengan pekerjaan. Artinya Bapak dan Ibu guru itu tidak fokus karena fokus yang lain. Nah, pada saat diperlukan, maka paling tidak sekarang ini sebenarnya banyak hal-hal yang harus dimanfaatkan. Nah, di Kementerian Agama kalau tidak salah itu juga kan ada pelatihan-pelatihan bersertifikat tapi dilakukan secara online tentang meningkatkan proses pembelajaran. Dan ini harus diikuti. Karena guru mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman. Yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman ya nanti akan ditinggalkan. Nah, karena itu mengembangkan multimedia dalam sebuah proses pembelajaran ini merupakan sebuah hal yang harus ya. Kita sudah memahami apa itu multimedia. Multi berarti banyak, media itu sarana. Yang di sini mencakup kegiatan belajar mengajar yang terencana dalam memanfaatkan sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri siswa. Jadi proses belajar dalam diri siswa maupun guru itu sendiri maka penting untuk menggunakan multimedia. Nah, kemudian ada definisi nih ya yang terkait dengan pengembangan multimedia sebagaimana yang dikemukakan dalam laporan Dewan Perwakilan Rakyat atau Kongres di Amerika Serikat yang mencatat dalam mendefinisikan media. Nah, itu yaitu definisi media pendidikan dikenal secara tradisional adalah media yang lahir dari revolusi komunikasi yang dapat digunakan untuk keperluan instruksional bersama-sama guru, buku teks, dan papan tulis. Nah, artinya di Kongres Amerika ini mereka menyepakati bahwa yang disebut dengan media itu merupakan bagian dari sebuah revolusi komunikasi. Komunikasi itu kan komunikan, ada orang yang bicara, ada orang yang diajak bicara. Jadi komunikasi itu tidak sendiri. Seperti kita tersenyum itu merupakan sebuah komunikasi. Tersenyum, tidak mungkin kita sendiri tersenyum, tapi harus ada lawan. Orang melihat kita tersenyum. Jadi bersenyum itu berarti harus merupakan sebuah komunikasi. Tersenyum itu berarti harus dilakukan dengan sebab yang jelas. Karena kalau tidak ada sebab yang jelas kita tersenyum, itu menjadi problem ya. Kenapa bisa seperti itu gitu kan, tersenyum-senyum. Nah, tapi sekarang kita melihat orang tersenyum dengan HP-nya ya. Karena itu bagian dari revolusi. Dan HP handphone itu merupakan media seseorang untuk komunikasi. Jadi itu. Kemudian media pembelajaran itu dimaknai juga sebagai suatu perantara. Media itu wasilah ya, perantara atau pengantar yang digunakan ketika kegiatan belajar mengajar terjadi demi tercapainya tujuan pendidikan. Jadi manfaat fungsi dari media pembelajaran adalah tujuan tercapai. Tapi kalau kita menggunakan media tujuan tidak tercapai,
Nah, nggak usah kita gunakan. Karena tujuan dari media pembelajaran itu adalah agar belajar mengajar terjadi dan tercapainya tujuan pendidikan. Kemudian ada tujuan pendidikan dan juga tujuan pembelajaran di sekolah. Ini fungsi multimedia ya, tercapainya tujuan pembelajaran di sekolah. Nah, kemudian juga apa yang dimaksud dengan pengembangan multimedia? Pengembangan multimedia itu dimaknai sebagai media yang lebih multimedia itu dimaknai sebagai sesuatu yang lebih dari satu media. Merupakan sistem yang mendukung dalam penggunaan teks. Ada teks interaktif, ya. Kemudian interaktif itu kan ada seperti interaktif itu saya bertanya, ada yang menjawab itu interaktif. Kemudian ada audio bentuk suara ya, atau gambar, video, grafik. Kemudian ada lagi menurut Hofstede, multimedia itu adalah memanfaatkan komputer untuk membuat dan menggambar teks, ya, membuat dan menggambar teks, grafik, audio, gambar, bergerak atau video animasi dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Nah, multimedia sejati berarti campuran dari berbagai media. Nah, jadi kalau dulu mungkin medianya satu saja. Nah, sekarang ini karena sudah terkait dengan revolusi komunikasi, maka kita sebut multimedia. Artinya banyak alat yang kita gunakan untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan. Dalam hal ini adalah tujuan pendidikan agama Islam, ya. Nah, kemudian lagi ada dasar penggunaan multimedia atau media pendidikan adalah ini dasar, ya. Dasar dari penggunaan multimedia atau media adalah yang pertama adalah bahwa manusia itu mempunyai potensi untuk berkembang. Kemudian manusia itu punya pendengaran, penglihatan, punya hati, dan pendengaran, penglihatan, akal itu adalah sesuatu yang harus diolah, ya, sehingga semakin hari memiliki kemampuan yang baik, ya. Nah, untuk memiliki kemampuan yang baik itu maka perlu alat-alat, dalam hal ini media yang digunakan. Yang kedua, sesuatu hal yang konkret akan lebih mudah dipelajari daripada sesuatu yang abstrak. Konkret itu adalah sesuatu yang bisa dilihat, bisa didengar, atau bisa diraba oleh panca indera. Tetapi dalam pelajaran-pelajaran tertentu, ketika kita mendefinisikan sesuatu, itu memang sesuatu yang abstrak, ya. Misalkan kalau kita bicara tentang pelajaran IPA, ya, ada sains itu misalkan langit, ya, ada bahasa langit. Langit itu konkret atau abstrak itu kan. Itu kan terlihat abstrak. Karena sampai sekarang orang nggak paham yang dimaksud dengan langit itu apa. Nah, maka langit itu kemudian dimaknai sebagai sebuah tempat yang tinggi. Tapi batas ketinggian langit itu sampai sekarang orang nggak tahu. Nah, itu kan sesuatu yang memang abstrak. Namun abstrak ini kan dibatasi oleh pengertian linguistik, pengertian ilmu bahasa, ya. Sehingga disebut dengan langit apa, itu biasanya secara etimologi dikembalikan kepada sesuatu yang disepakati. Dan yang disepakati itu biasanya tercantum dalam ensiklopedi ataupun kamus-kamus untuk bahasa Indonesia, yaitu adalah Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI sekarang ini. Itu bisa kita cek secara daring, ya, makna langit misalkan. Tetapi pada dasarnya itu adalah sesuatu yang abstrak. Nah, apalagi pelajaran agama.
Pelajaran agama ini adalah pelajaran yang sulit terjangkau oleh panca indera. Katakanlah ya, kita selalu dipesankan untuk takwa. Takwa itu misalkan adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah untuk bertakwa. Intinya dalam pelajaran PAI itu seperti itu, baik diimplementasikan dalam kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. Kesalehan pribadi itu bisa bermakna hubungan kita dengan Allah. Kesalehan sosial itu bisa bermakna hubungan kita terhadap makhluk Allah. Nah, ini kan diajarkan dalam sholat. Misalkan kita sholat, kita takbiratul ihram. Artinya kita berniat semata-mata karena Allah. Tapi sholat pun diakhiri dengan salam. Melihat ke kanan dan ke kiri. Artinya hubungan vertikal manusia dengan Allah harus diikuti hubungan manusia dengan manusia. Tidak ada artinya kalau salah satu diputus ya. Artinya dia hubungan dengan Allah baik tapi zalim dengan tetangganya. Itu juga tidak baik. Atau dibalik, hubungan dengan sesama manusia sangat baik tetapi tidak juga kesalehan pribadinya tidak baik. Nah, karena itu bagaimana agar anak peserta didik itu secara logika, secara rasional bisa menerima pembelajaran PAI ini dengan baik. Karena itu perlu alat multimedia yang konkret ya, dengan alasan-alasan yang baik. Nah, misalkan bagaimana cara kita meyakinkan anak itu untuk bisa percaya tentang adanya Tuhan. Tuhan itu satu. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tapi Tuhan itu menguasai alam ini. Nah, itu kan hanya bisa diterima oleh logika akal yang sehat, yang sesuai dengan ajaran agama dan juga keimanan. Jadi kalau pendekatannya agama itu rasionalitas dalam pengertian bisa terjangkau oleh panca indera, maka pendidikan agama itu tidak selalu itu. Maka itu di madrasah itu kan ada pelajaran akidah akhlak. Nah, kenapa akidah kemudian sangat sejalan dengan akhlak? Ya karena pemikiran seseorang dengan Tuhannya, akidahnya, keyakinannya sangat mempengaruhi pola hidupnya. Karena itu dia berakhlak baik itu karena apa? Nah, jadi bagaimana kita kemudian meramu menggunakan multimedia dalam proses pembelajaran untuk meyakinkan itu. Nah, ini penting ya bagi kita nih. Ya, dan juga sekaligus tantangan bagi seorang pendidik untuk mampu menggunakan multimedia, alat-alat untuk meyakini kehidupan-kehidupan yang yang sebenarnya. Nah, sementara dalam ajaran Islam itu kan mengakui bahwa gerbang kematian itu adalah jalan untuk menuju kebahagiaan. Maka untuk mencapai kebahagiaan itu, maka di dunianya orang harus bahagia dulu. Ya. Bagaimana cara untuk mencapai kebahagiaan di dunia? Nah, itu kan ada trik-trik yang harus dilakukan. Karena itu kalau kita lihat dari sekarang sebenarnya proses pembelajaran agama, akidah akhlak misalkan di madrasah aliyah atau di setara gitu ya, itu kan biasanya meneladani sifat-sifat Allah, seperti ada Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Nah, bagaimana cara kita itu untuk meneladani sifat itu? Artinya ada sikap-sikap konkret yang memang harus diimplementasikan dalam proses pembelajaran PAI. Dan bagaimana menggunakan multimedianya? Nah, maka seorang pendidik itu harus kreatif, mampu menggunakan merancang ya media-media untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian dalam proses multimedia dan pembelajaran itu sesuatu yang abstrak perlu dikonkretkan ya. Abstrak itu hanya ada dalam main, dalam dunia ide, dalam akal seseorang. Maka kemudian dalam filsafat Islam itu kan ada disebut dengan filsafat emanasi pancaran. Ada Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus ya.
yang dia mengemukakan tentang filsafat pancaran. Bagaimana memperkenalkan Tuhan kepada manusia dengan rasionalitas, bahwa Tuhan adalah akal gitu kan. Akal berpikir tentang dirinya, maka terciptalah akal pertama. Akal pertama ini kemudian menciptakan langit dan seterusnya. Nanti itu sebenarnya kajian khusus dalam filsafat emanasi atau filsafat agama yang mungkin sampai saat ini juga sulit kita untuk menerjemahkan atau memahami teks itu karena memang abstrak ya. Nah kemudian diperlukan media pembelajaran. Nah media pembelajaran ini sangat diperlukan. Kemudian ada dasar dalam penggunaan media pembelajaran ini, misalkan awallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi Allah akhrajakum mengeluarkan manusia ini dalam kandungan ibunya, kemudian dikeluarkan dalam keadaan la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui apapun. Tapi kemudian Allah menjadikan pendengaran, penglihatan, dan akal, ya, akal atau hati nurani agar kamu bersyukur. Jadi kalau kita lihat di sini, yang pertama berfungsi adalah pendengaran. Karena itu Islam mengajarkan kalau ada bayi yang lahir itu diazankan, bukan melihatnya, memandang, tapi diajak didengarkan, mendengarkan. Karena pendengaran ini yang berfungsi. Diazankan itu berarti kan pendengaran. Apakah penglihatannya sudah berfungsi? Belum. Pendengaran aja. Berfungsinya secara bertahap. Kemudian pendengaran wal absar, penglihatan. Kemudian ada nurani, ada akal hati nurani. Agar kamu bersyukur. Dan ini artinya adalah pendengaran, penglihatan, dan akal itu harus difungsikan secara baik agar fungsi manusianya juga bisa berfungsi secara baik. Kemudian juga kalau dalam Quran As-Surah ini ayat 51, ini ada kalimat wahyan ya. Wahyan. Wa makana dibasarin ayyukallimahullah illa wahyan. Nah, kalau kita maknakan, tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah. Wa makana dibasarin ayyukallimahullah illa wahyan, kecuali dengan wahyu. Nah, wahyan ini adalah perantara. Perantara ini kita terjemahkan sebagai wasilah media. Maka media untuk menyambung antara Allah dan manusia itu adalah wahyu. Wahyu Allah diberikan kepada Rasulullah melalui malaikat. Nah, artinya bagaimana Rasulullah kemudian menerjemahkan perintah Allah itu dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh manusia. Jadi kalimat wahyan ini bermakna wahyu atau perantara atau wasilah, yang artinya kita pun ketika menyampaikan sesuatu kepada peserta didik kita harus dengan perantara yang mudah dipahami sesuai dengan kadar akalnya, biqadri uqulihim ya, sesuai dengan kadar usianya. Nah, ini ada efek-efek tampilan gambar ya berkenaan dengan belajar. Itu misalkan ada tampilan gambar yang gunakan dalam teks yang berulang-ulang, ini sangat membantu. Karena itu biasanya kalau sekolah ini kan, kalau sekarang ini ada running tag ya, atau tag berjalan, agar siswa itu mampu memahami pesan itu memang harus boleh disampaikan secara berulang-ulang dan dibaca sehingga anak itu lebih memahami. Kemudian fungsi media pembelajaran itu ya, kalau kita fungsi media pembelajaran, fungsi media audio visual itu ada fungsi atensi, fungsi untuk menarik dan mengarahkan perhatian siswa. Jadi fungsi atensi. Atensi itu biasanya siswa di kelas itu kan tidak selalu dalam kondisi siap untuk menerima pelajaran. Mereka kadang jenuh, kejenuhan mereka itu bisa dilampiaskan dengan beragam ya. Kadang jahil dengan temannya, kadang coret-coret di
kursi atau tempat-tempat tertentu dan lain segala macamnya. Saya pikir Bapak dan Ibu ini lebih tahu. Nah, maka ketika kita mengajar dengan menggunakan multimedia atau alat tertentu, ini memiliki fungsi atensi, fungsi agar mereka memperhatikan betul-betul proses pelajaran yang berjalan sampai saat ini. Nah, kemudian juga sebenarnya proses pembelajaran yang ada pada saat ini, saya melihat anak-anak kita ini kan sampai jam berapa belajar itu? Ada yang sampai jam 4 sore ya, ada yang sampai jam 15 siang itu ya. Nah, ini kan sebenarnya proses belajar mereka ini perlu energi. Kira-kira belajar sampai jam 15 itu kebutuhan makannya terpenuhi atau tidak? Ini kan harus diperhatikan juga. Dalam kondisi lapar, kita belajar nggak menarik juga. Dalam kondisi ngantuk, nggak enak juga. Dalam kondisi terlalu kenyang juga nggak enak juga. Maka bagaimana menciptakan kondisi untuk enak belajar? Nah, itu merupakan satu hal yang memang harus diperhatikan. Ya. Kemudian ada lagi fungsi afektif. Afektif itu bisa bermakna sikap. Dari tingkat sifat siswa ya ketika belajar, yaitu fungsi afektif. Kemudian ada lagi fungsi kognitif, ini betul. Fungsi kognitif itu dari media itu untuk mempelajari, untuk memahami, karena fungsi kognitif ini adalah sebagai fungsi pengetahuan di mana seorang pendidik itu mengajarkan dan apa yang diajarkannya harus menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi peserta didik. Nah, kemudian ada fungsi kompensatoris, yaitu membantu siswa yang lemah. Jadi fungsi kompensatoris ini adalah fungsi khusus sebenarnya untuk memahami pada siswa-siswa tertentu. Artinya kita bisa menggunakan media, misalkan di kelas-kelas berkebutuhan khusus ya. Ini ada fungsi kompensatoris yang perlu ditekankan kepada anak itu. Nggak mungkin kalau orang buta itu diajarkan untuk melihat dengan multimedia, nggak akan mungkin. Karena itu ada fungsi lain, maka ini fungsi atensinya seperti belajar untuk membaca dengan metode braille, mengandalkan alat peraba ya, sehingga karena mereka punya kecerdasan untuk itu. Maka fungsi kompensatoris ini perlu ditekankan. Atau misalkan anak-anak yang ada dalam bencana, baik bencana perang ataupun bencana alam, ini kan anak itu trauma. Maka pada anak-anak tersebut bisa kita fungsi kompensatoris untuk menekankan metode tertentu, metode dongeng atau metode apa dengan dengan harapan agar mereka tidak bersedih atau kemudian tidak selalu murung ya dengan kondisi-kondisinya, tapi mengubah kondisinya menjadi lebih baik. Itu pun bisa kita gunakan media-media yang sesuai. Itu adalah fungsi dari multimedia. Kemudian ini kalau multimedia ada visual ya, lihat, audio dengar, audio visual pandang dengar. Atau media asli, ya, media asli itu adalah media yang sesuai dengan aslinya. Ketika kita bicara tentang bumi ini agak sulit, maka muncullah gambaran bumi yang disebut dengan peta atau map dan seterusnya. Ya, ini juga penting. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian ini bisa juga nanti mempelajari terkait dengan materi yang saya sertakan dalam kelas ini ya. Seperti itulah materi multimedia. Saya harap rekan-rekan ini bisa lebih memahami materi-materi yang sudah diberikan. Itu saja. Kalau ada hal-hal yang didiskusikan, saya persilahkan, disilahkan. Silakan Abdul Qahar ya. Abdul Qahar ini baru bergabung kayaknya. Kalau ada yang didiskusikan, disilahkan untuk bisa berdiskusi terkait dengan materi kita pada saat ini yang terkait dengan multimedia dalam proses pembelajaran PAI. Silakan.
Ibu Leli mungkin ada pertanyaan, Ibu Leli? Belum Pak, tadi sudah menyimak aja. Oke ya. Ya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Dari jam 8 sampai hari jam 10 ya, dikit lagi jam 11, tentunya mata kita juga perlu istirahat, punya kelemahan-kelemahan ya. Nah, karena itu terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk memahami materi-materi yang saya sertakan di kelas dan mengisi kehadiran dan mengerjakan tugas-tugas yang pernah diberikan di kelas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup ya pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.